Lama tak terdengar kabarnya, kuasa hukum sebut Habib Bahar bin Smith sempat tak sehat. Pasca pemeriksaan BAP di Mabes Polri, begitu beliau mengalami gejala indikasi sakit jantung, jadi langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati ini. Jadi semua infeksi virus, terutama virus-virus yang berkaitan dengan gejala-gejala flu, yaitu nyeri ototnya seperti itu. Jadi nyerinya itu seperti badan sakit semua, sendi-sendi itu sakit ya, terus lemas dan kalau demam tinggi sampai kepada rasa menggigil. Demam tinggi ya di atas 38 derajat, makanya kita selalu dicek suhu, dan kemudian ada batuk pilek. Batuk pilek ini menyebabkan gejala seperti flu. Karena bagaimanapun orang jahat seperti ini memang sudah waktunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat bagaimana manusia-manusia, perusuh-perusuh negara, sampah-sampah negara yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah. Ya mungkin dengan kasusnya diangkat, dengan dia di penjara, atau nyawanya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat sendiri ya, karenanya tidak boleh menyebutkan yang sudah meninggal gitu ya. Alam takun ta'muru bil ma'ruf. Bukankah dulu engkau nyuruh pada kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran? Berarti ini ulama. Dulunya suka amal ma'ruf nahi mungkar. Ini pengikutnya, murid-muridnya bingung. Ya, kok ini kan yang suka nyuruh amal ma'ruf nahi mungkar. Dulu kan dia suka nyuruh kita melakukan kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Berarti ini ulama. Tapi sekarang dilemparkan ke dalam api neraka. Sejak menjalani penahanan di Polda Jawa Barat, tak terdengar kabar dari pendakwah kontroversial Habib Bahar bin Smith. Namun baru-baru ini kuasa hukumnya Aziz Yanwar membeberkan kondisi terakhir Bahar Smith di tahanan Polda Jawa Barat. Aziz menyebut bahwa Bahar Smith sempat tidak sehat beberapa waktu lalu, namun kini sudah membaik. Kondisi beliau sehat, alhamdulillah, demikian ujar Aziz. Sempat kurang sehat kemarin infonya, tapi alhamdulillah sudah membaik dan bugar. Demikian tuturnya. Sebelumnya diketahui sempat beredar kabar yang menyebut kondisi sang Habib yang sedang tidak baik-baik saja. Adapun Habib Bahar saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoaks yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya. Habib Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jangto pasal 55 KUHP. Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 jangto, pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Jo. Pasal 45A UU ITE jangto, pasal 55 KUHP. Habib Bahar juga terjerat kasus lain yang sedang digarap penyidik Polda Jabar, yakni dugaan ujaran kebencian berbau sara. Namun statusnya di kasus yang merupakan pelimpahan dari Polda Metro Jaya itu masih saksi. Habib Bahar dan Egy Sujana dilaporkan oleh Husein Shihab ke Polda Metro Jaya. Laporan terhadap keduanya terregister dengan nomor LP/B/6146/12/2021/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember 2021. Keduanya diduga melanggar pasal 28 ayat 2 jangto, pasal 45A ayat 1 UU ITE, dan atau pasal 14 dan 15 KUHP. Belakangan terungkap alasan pelaporan terhadap keduanya lantaran dianggap memelintir pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman tentang Tuhan kita bukan orang Arab. Kembali menyindir Habib Bahar, Habib Kribo. Aduh, tingkah lakunya aja enggak mencerminkan Nabi. Belum lama kontroversi yang terjadi di antara Habib Kribo, Habib Bahar, dan Habib Rizik. Tetapi Habib Kribo kembali menyindir Habib Bahar. Ia mengungkapkan saat melakukan talk show bersama PDT Gilbert Lumo Indong di kanal YouTube Habib Kribo. Video yang diunggah 18 Januari 2022 ini, Habib Kribo memberikan gagasan mengenai dirinya yang mulai berani mendobrak kultus-kultus Habib yang tidak mempunyai dasar. Hal itu pun ia mulai ketika berontak saat melihat Habib Bahar yang mencium kaki seseorang. Menurutnya, menjadi Habib itu tidak mendapat dispensasi atau dimuliakan. Jika Habib itu suatu prioritas atau prestasi, harusnya semua Habib baik dong. Tapi kenyataannya saya sendiri pun benar. Lah, ini dipakai jargon oleh Rizik dan Bahar.
Demikian ungkapnya. Ia melihat hal itu tidak benar, selanjutnya keberadaan Habib ini dipakai untuk kendaraan politik dan macam-macam lain. Habib Keribo mengaku mencoba mendobrak dengan menjelaskan yang tidak benar. Menurutnya terdapat dogma atau kepercayaan sesat yang dijadikan agama. Seperti Bahar, Rizik sampai cium kaki. Berarti bagian cium kaki itu artinya merasa ketakutan, kalau enggak nanti katanya enggak dapat syafaat Nabi atau nanti kualat. Ini sudah salah. Demikian lanjutnya. Sementara itu ia mengatakan jika kehidupan Nabi ini tidak lebih dari orang termiskin di Mekah karena sangat sederhana. Pun tidak pernah merasa bangga, tidak pernah bertingkah macam-macam. Ini kok baru cucunya aja, apalagi seperti Bahar. Aduh, tingkah lakunya aja sudah enggak mencerminkan Nabi, kok merasa hebat. Demikian ujarnya. Terlebih menurutnya ketika mulai mengkritik Jenderal Dudung Abdurrahman dan mengatakan Pak Jokowi. Disitulah ia mengaku merasa berontak. Di sisi lain memang ia mengaku ada resiko sehingga bisa saja ia sebagai Habib memanfaatkannya dengan kepentingannya. Tetapi Habib Keribo lebih memilih untuk bicara jujur yang sebenarnya sehingga meskipun menurut orang itu pahit. Di hadapan pendeta, Habib Keribo membabi buta serang Bahar dan Rizik. Aduh, tingkah laku mereka. Penceramah kontroversial Habib Zain Assegaf tampak tak bosan-bosan menyerang penceramah Bahar bin Smith dan Rizik Syihab. Terbaru, Habib Keribo kembali mengungkit aksi mencium kaki Bahar bin Smith yang sempat bikin heboh tempo hari. Menurut Habib Keribo, ada yang salah dengan hal tersebut. Hal ini disampaikannya ketika berbincang dengan pendeta Gilbert Lumoindong di kanal YouTube Habib Keribo pada Selasa 18 Januari. Seperti Bahar, Rizik sampai cium kaki. Berarti bagi yang cium kaki itu artinya merasa ketakutan. Kalau enggak, nanti katanya enggak dapat syafaat Nabi atau nanti kualat. Ini sudah salah. Demikian kata Habib Keribo. Menurut Habib Keribo, tingkah laku Bahar yang menyandang status Habib sama sekali tidak mencerminkan ajaran Nabi. Untuk itu dia meminta agar Bahar dan pengikutnya tidak merasa paling hebat soal agama. Ini kok baru cucunya aja, apalagi seperti Bahar. Aduh, tingkah lakunya aja sudah enggak mencerminkan Nabi. Kok merasa hebat? Demikian katanya. Lebih lanjut, Habib Keribo menegaskan dirinya selama ini memang getol menentang Rizik Syihab dan Habib Bahar. Itu terjadi karena menurutnya mereka menggunakan gelar Habibnya untuk hal-hal yang bertujuan politis. Apalagi Rizik dan Bahar kata dia juga kerap menyerang Presiden Joko Widodo bahkan dengan kata-kata kasar. Jika Habib itu suatu prioritas atau prestasi, harusnya semua Habib baik dong. Tapi kenyataannya saya sendiri pun benar. Lah ini dipakai jargon oleh Rizik dan Bahar. Demikian tugasnya. Habib Bahar bin Smith ogah beri keterangan sebagai saksi. Ini alasannya. Habib Bahar bin Smith sudah 3 kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat setelah menjadi tersangka kasus penyebaran berita hoax. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar Ihwan Tuan Kota saat dihubungi jpnn.com. Kalau pemeriksaan sudah ketiga kali, demikian kata Ihwan Tuan Kota. Ihwan merinci pemeriksaan pertama yakni Habib Bahar sebagai tersangka, sementara 2 pemeriksaan lainnya sebagai saksi. Ketika sebagai saksi perkara yang mengunggah video tidak mau diperiksa, demikian jelasnya. Ihwan lantas mengungkap alasan Habib Bahar tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi. Kan dia punya hak, ngapain diperiksa juga? Kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditahan juga. Selama ini kan kami kooperatif, demikian beber Ihwan. Habib Bahar saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoax, berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya. Habib Bahar bin Smith dijerat dengan pasal 14 ayat 2 dan ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jangto pasal 55 KUHP. Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 jangto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A UU ITE jangto pasal 55 KUHP.